Saudara pemirsa, berjumpa kembali dengan Dialog Menyongsong Indonesia Maju, dan kali ini kami akan membahas tema dengan sedekah sampah untuk pendidikan. Dan kita tahu bahwa pendidikan ini harus betul-betul kita bersama menjaga agar anak-anak mendapat mengenyam pendidikan. Dan tentunya masalah gerakan sampah untuk pendidikan ini kami telah hadir narasumber kami bersama kami saat ini. Wahyu Gria Suryana, Sarjana Ekonomi, Presiden Gerakan Kolaborasi Nasional Sedekah Sampah untuk Pendidikan. Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam. Ya Mas Wahyu, cukup menarik ya tema kita hari ini, gerakan sedekah sampah untuk pendidikan. Bagaimana ini? Mungkin Mas Wahyu bisa menceritakan sendiri gerakan ini, inisiasi ini, sedekah sampah ini untuk pendidikan. Bagaimana Mas Wahyu? Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Marhama. Sebelumnya kami izin perkenalan diri kembali. Nama kami Wahyu Gria Suryana. Di sini kami ditunjuk oleh para pendiri gerakan kolaborasi ini sebagai Presiden Gerakan Kolaborasi Nasional Sedekah Sampah untuk Pendidikan. Jadi alhamdulillah Mbak, tanggal 1 November 2024 lalu gerakan ini resmi diluncurkan bersama seluruh elemen masyarakat. Jadi pada saat itu alhamdulillah dihadiri seluruh perwakilan elemen masyarakat. Alhamdulillah juga dihadiri oleh DPD RI bidang pendidikan. Pada saat itu dihadiri langsung oleh Mbak Ratu Teni, Bu Dr. Ratu Teni Lerifa. Juga dihadiri oleh DPRD Kota Palembang. Pada saat itu dihadiri oleh Bapak Ruspanda Karibullah, DPRD Kota Palembang. Juga perwakilan dari pemerintahan Kota Palembang. Hadir juga dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga perwakilan dari pemerintahan Kota Palembang lainnya. Termasuk juga dihadiri oleh instansi-instansi yang memang sejak awal sebelum berdiri ini sudah mau mendukung gerakan yang kami inisiasi. Dihadiri juga oleh komunitas-komunitas dari Kota Palembang tentunya. Juga dihadiri oleh tokoh-tokoh khususnya yang memang fokus di lingkungan dan pendidikan. Ya, ini berarti memang tergolong baru ya, hampir baru berjalan 6 bulan gerakan ini. Nah, apa sih tujuan dari gerakan ini sendiri, khususnya kalau kita di Kota Palembang ya perwakilan, apakah ini juga untuk Sumatera Selatan? Kalau misalnya perwakilan ini bagaimana tujuan dari gerakan ini sendiri, Mas Wahyu? Baik, gerakan ini hadir sebagai wadah kolaborasi. Jadi kita ini resah terhadap kondisi yang memang sebenarnya kita sadar, cuman seringkali kita kesampingkan isu lingkungan dan isu pendidikan. Jadi masyarakat ini ingin sekali kontribusi, tapi wadahnya tidak. Nah, ini adalah wadah kolaborasi. Jadi seperti namanya, gerakan ini adalah Gerakan Kolaborasi Nasional Sedekah Sampah untuk Pendidikan. Jadi harapan kami gerakan ini hadir skala nasional. Memang saat ini masih hadir di Kota Palembang, tapi harapan kami nasional. Gerakan ini bertujuan untuk menuntaskan masalah atau kegelisahan terhadap pendidikan dan juga terhadap lingkungan yang saat ini kita alami. Iya, ini bentuk sedekah sampah ini sampah apa memang yang harus mereka sedekahkan? Terus bagaimana cara mereka bersedekah sampah itu sendiri? Ataukah memang nanti kita menjemput langsung sampah-sampah ini yang sudah dikumpulkan masyarakat? Ini bagaimana, Mas Wahyu? Baik, jadi masyarakat caranya cukup sederhana, hanya dengan menghimpun sampah botol plastik. Hanya sampah botol plastik nanti dihimpun, nanti tim kami akan menjemput atau bisa diantar langsung ke mitra-mitra yang sudah berkolaborasi dengan kami. Kalau mau diantar langsung itu ada di area produksi kami. Itu alamatnya ada di Desa Quran Palembang. Desa Quran adalah pusat pengembangan dakwah. Di sana ada sekolah Quran Trainer. Nah, di sanalah pusat produksi kami. Jadi di situ akan diproses, dicacah oleh anak-anak, dicuci, di oven, barulah jadi produk sarana dan prasarana untuk pendidikan tadi, Mbak. Ya, sejauh ini setelah di launching November lalu tahun 2024, sejauh ini apa yang sudah kita hasilkan dan seberapa banyak masyarakat sudah melakukan ikut berpartisipasi dalam sedekah sampah plastik-plastik ini sendiri? Jadi alhamdulillah untuk saat ini kami dari Gerakan Kolaborasi telah menghasilkan produk
ada kursi sebenarnya, tapi belum sempat kami bawa. Dan ini juga ini salah satunya. satu produk yang dihasilkan saat ini. Lehar, ini ya? lehar. Oke. Nah, jadi produk-produk khususnya untuk tahap awal kita akan fokus ke pendidikan. Ya. Jadi kita sampah yang disumbangkan oleh masyarakat secara umum yang biasanya meresahkan kita. Jadi kan sampah ini kan masalah, Mbak. Betul. Nah, masalah baik untuk kita, baik untuk masyarakat secara umum, bahkan Indonesia ini menjadi penyumbang sampah plastik terbesar ketiga di dunia. Iya. Ini kan resah kita sebenarnya. Iya. Nah, sampah yang meresahkan ini disedekahkan dan kami himpun dan kami olah menjadi sarana prasarana pendidikan. Iya. Nah, produk ini akan kami sumbangkan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Nah, jadi sekolah-sekolah formal, sekolah formal di daerah atau di perkampungan, juga fasilitas pendidikan lainnya. Tidak menutup kemungkinan misal ada rumah tafis yang membutuhkan sarana pendidikan, kita akan support ke situ. Nah, jadi ke depan juga bukan hanya produk-produk sarana pendidikan, tapi produk-produk lain juga akan kita hasilkan, dan hasil dari penjualan produk ini akan kita berikan beasiswa untuk anak yatim duafa tadi. Oh ya, oke. Tadi kan sedekah-sedekah sampah sudah dicacah. Ini yang mengerjakan ini sendiri, yang mengerjakan bahan-bahan yang sudah kita jemput ataupun mereka mengantarkan langsung ke lokasi. Ini yang mengerjakan itu siswa atau apa? Memang ada organisasi khusus untuk mengolah sampah yang sudah dikumpulkan hingga menjadi salah satu produk ini, Mas Wahyu? Baik. Awal pendirian kami memang masih ada keterbatasan. Tapi ketika keterbatasan ini terus kami ratapi tapi tidak kami eksekusi, justru hal ini sulit akan kita lakukan ke depan. Jadi kita akan saat ini produk masih dicacah manual oleh anak-anak sekolah Quran Planner Indonesia. Jadi sekolah Quran Planner itu adalah sekolah yang 100% kuotanya untuk anak yatim duafa penghafal Quran. Nah, jadi belum ada anak umum, bahkan mungkin tidak akan menerima anak umum. Jadi itu isinya adalah anak yatim duafa se-Kota Palembang. Ada yang dari melakukan pembuatan, yang mencacah, memproses dan oven. Nah, tapi tetap ada bimbingan dari ahlinya, kayak gitu. Untuk saat ini masih manual dan ke depan kita akan terus meningkatkan proses produksi dan kualitas dari produksi. Ya, tentu untuk membantu untuk melakukan, untuk membuat ini tentu perlu juga dong peralatan-peralatan yang dibutuhkan, Mas Wahyu. Selama ini bagaimana? Adakah sudah ada bantuan juga misalnya dari pemerintah ataupun dari masyarakat, donatur untuk membantu juga untuk menyiapkan nanti mengolah bahan-bahan yang sudah kita kumpulkan, itu bagaimana, Mas Wahyu? Jadi alhamdulillah kalau saat ini dukungan masyarakat itu terus mengalir kepada gerakan kolaborasi nasional sedekah sampah untuk pendidikan. Harapan kami ke depan alat produksi ini terus akan kita perbaiki kualitasnya. Jadi ketika produksi ini sudah baik, maka hasil yang akan dihasilkan juga baik. Dan juga kita tugas dari anak-anak sekolah Quran Planner bukan berarti kita pekerjakan, bukan, Mbak. Jadi memang ini salah satu bentuk prakarya mereka juga. Nah, tapi bagaimana mereka, makanya di situ mendidik, memuliakan dan memandirikan. Jadi mereka juga mengolah sampah limbah rumah tangga sebagai SPP mereka dan seterusnya. Jadi dukungan masyarakat saat ini itu dari alat, insya Allah mudah-mudahan ke depan akan ada, yaitu termasuk dari instansi-instansi terkait. Gitu. Luar biasa, mendidik, memuliakan dan memandirikan. Jadi anak-anak itu juga bersekolah di situ dan mereka juga dibiayain dari sampah ini. Iya, jadi sebelumnya mereka itu SPP-nya gratis, Mbak. Jadi full gratis. Ada donaturnya, tapi karena memang jumlah anak ini terus bertambah, pembangunan juga sedang dirintis, jadi mereka sekarang tidak gratis lagi, tapi berbayar hanya dengan sampah limbah rumah tangga mereka. Jadi bukan berarti mereka ngambilin sampah ke rumah-rumah, bukan sampah plastik juga yang mereka bayarkan di situ, tapi cukup limbah rumah tangga mereka. Jadi bekas potongan sayur, bekas cangkang telur, yaitu bekas cucian nasi itu dihimpun, dibawa ke sekolah sebagai SPP, di situ akan diolah menjadi pupuk organik cair dan pupuk kompos. Berarti di luar ini tadi ya, Mas, Mas Wahyu, berarti di luar sini anak-anak yang bersekolah itu juga melakukan mengumpulkan sampah mereka di rumah masing-masing, membayar. Apakah ada ukuran mungkin sebesar apa sih mereka mengumpulkan sampah itu jadi SPP mereka, itu bagaimana?
Kalau saat ini secukupnya Mbak, karena memang kami tidak ingin justru ini menjadi beban mereka, justru mereka khawatirnya mereka malah sibuk menghimpun sampah-sampah dari rumah tangga lain. Padahal hakikatnya kami ingin mereka memahami bahwa sampah ini ada nilai lain, gitu. Bukan hanya sampah dibuang jadi limbah dan seterusnya, tapi sampah inilah yang ada keberkahan di dalamnya. Iya, luar biasa memang Mas Wahyu ya. Terus sejauh ini yang khususnya yang tadi yang produk-produk pengumpulan sedekah sampah ini tadi, sejauh ini sudah sebanyak apa hasil daripada sampah-sampah itu dan yang sudah kita distribusikan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan, Mas Wahyu? Kalau saat ini masih dalam ruang lingkup Sekolah Quranpreneur, Mbak. Karena memang hasil produksinya juga baru kursi sama lehar. Nah, tapi kalau pupuk organik cair dari SPP tadi sudah menghasilkan SPP untuk operasional anak-anak tadi, untuk beasiswa anak-anak Sekolah Quranpreneur tadi. Oh, jadi kalau untuk yang pupuk organik sudah kita jual keluar pemasarannya itu bagaimana? Ke kalangan sendiri. Jadi kan ada donatur, jadi kita jual ke kalangan sendiri dulu. Oh, jadi kejual ke kalangan sendiri ya. Nah, sejauh ini apakah nanti juga yang produk-produk kan sementara ini memang katanya sebatas kita mengumpulkan sampah, terus kita olah, kita cacah menjadikan produk dan kita sumbangkan lagi ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Apakah nanti juga kita juga bisa hasil ini nanti ke depan mungkin akan kita jual, nanti juga akan menghasilkan uang katakanlah untuk membiayai anak-anak yang memang membutuhkan ini bagaimana? Baik. Untuk tahap awal kita fokus ke sarana prasarana pendidikan. Nah, kita akan distribusikan produk-produk yang dihasilkan ini ke mitra-mitra kolaborasi. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan kita akan distribusikan ke fasilitas pendidikan lainnya di luar mitra kolaborasi, atau ada request dari institusi yang sudah berkolaborasi. Misal institusi A, dia ingin berkolaborasi dengan GKN Sedekah Sampah, dia ingin menyalurkan ke ring 1 mereka. Ini boleh banget. Nah, selanjutnya ketika sarana prasarana pendidikan ini juga sudah tercukupi, kita akan meningkatkan kualitas produk. Kuantitas produk juga. Jadi ketika produk ini sudah bervariatif, produk ini akan kita jual dan hasil penjualan akan jadi beasiswa untuk anak yatim duafa atau anak-anak yang putus sekolah. Bicara dengan beasiswa ini dalam bentuk apa? Bentuk apa sih sebenarnya beasiswa yang untuk anak-anak yatim duafa ini sendiri? Baik. Kalau saat ini yang sudah berjalan itu ada beasiswa pendidikan di Sekolah Quranpreneur Indonesia, terus juga ada beasiswa Tafiz, itu cukup bayar dengan sampah botol plastik, bisa ngaji gratis. Terus juga ke depan ini sedang kami kolaborasikan dengan komunitas lain, komunitas yang berkolaborasi dengan Gerakan Kolaborasi Nasional Sedekah Sampah. Ini kami akan membina anak-anak yatim duafa di lampu merah atau anak-anak jalanan di tengah kota. Nah, kita akan membina mereka juga. Gitu. Kalau mungkin data dari Mas Wahyu mungkin masih banyak juga anak-anak yang memang katakanlah belum bisa tertampung dalam pendidikan itu bagaimana Mas Wahyu? Seperti Mas Wahyu katakan tadi, kita juga akan membantu anak-anak di jalanan. Itu bagaimana untuk data kita sendiri juga? Baik, kalau kita berbicara terkait anak putus sekolah, Mbak. Jadi kami melihat data BPS di tahun 2024 itu ada 4,2 juta angka anak putus sekolah, Mbak. Jadi ini bagi kami agak merinding nih, karena memang ini terlalu sedih karena kalau membicarakan anak yatim duafa, karena hak pendidikan ini hak seluruh anak di dunia bahkan, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Palembang. Gitu. Nah, tapi kenyataannya ada anak-anak baik di tengah kota, di pinggiran kota, di pelosok daerah, itu belum bisa merasakan pendidikan yang layak, belum bisa merasakan pendidikan yang baik. Jadi data BPS 2024 itu ada 4,2 juta angka anak putus sekolah. Dan anak-anak inilah yang harapan kami ingin membina, mendidik, memuliakan, serta memandirikan. Apalagi kita akan menghadapi bonus demografi, Pak. Jadi apakah benar-benar bonus demografi yang akan kita rasakan atau justru beban demografi. Nah, harapannya bonus demografi generasi emas itu benar-benar akan terwujud. Ya, baik Mas Wahyu, nanti kita tunda dulu dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Dan saudara pemirsa tetap bersama kami dalam Dialog Menyongsong Indonesia Maju setelah yang berikut ini.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog Menyongsong Indonesia Maju, dan kami kembali ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, tadi kita sudah banyak bercerita tentang sedekah sampah untuk pendidikan. Ini adalah luar biasa ya, apa yang sudah digagas dan diteruskan oleh generasi-generasi seperti Mas Wahyu dan teman-teman. Ini bagaimana? Sejauh ini apakah sudah ada dukungan mungkin dari pemerintah, dari organisasi untuk mendukung sedekah sampah untuk pendidikan ini, Mas Wahyu? Apa yang mungkin kita butuhkan dari kegiatan ini? Baik, alhamdulillah Mbak, sebelum kami meluncing, sebenarnya kami sudah bergerilya untuk mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat. Karena memang namanya gerakan kolaborasi nasional. Jadi harapan kami benar-benar ini adalah wadah untuk seluruh kalangan masyarakat. Jadi alhamdulillah saat ini kami telah mendapat dukungan itu dari Bapak Gubernur terpilih, Bapak Gubernur Herman Deru. Terus juga dapat dukungan dari Dinas Perhubungan. Ini kami telah mensiarkan atau berkolaborasi dengan stakeholder di bawah naungan Dinas Perhubungan Provinsi. Kami juga mendapat surat rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ini kami didukung dengan surat rekomendasi yang diteruskan ke seluruh hotel dan restoran sekota Palembang untuk bisa berkolaborasi dengan gerakan kolaborasi nasional sedekah sampah untuk pendidikan. Jadi hotel dan resto ini diarahkan untuk turut serta mendukung program sedekah sampah. Setidaknya mereka mendukung sedekah yang plastik yang mereka hasilkan. Benar. Bisa sedekah. Sudah ada itu, sudah berjalan, Mas Saat Wahyu? ini sedang proses edukasi atau siar, Mbak. Terus juga kami sudah mendapat dukungan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Kami mendapat lampu hijau untuk bisa mengedukasi sekolah-sekolah setingkat SMA dan SMK sekota Palembang. Bahkan kalau memang ada permintaan dari sekolah-sekolah untuk kami hadir, kami siap hadir dan mengedukasi atau berkolaborasi. Alhamdulillah itu kami sudah mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Berharap dengan acara program ini juga masyarakat bisa menonton langsung, Mas Wahyu, dan mudah-mudahan akan semakin banyak nanti masyarakat juga ikut berkolaborasi untuk mendukung usaha sedekah ini. Terus selama ini ada kendala nggak sih Mas Wahyu? Kendala yang mungkin yang dihadapi untuk gerakan mulia ini sendiri bagaimana? Sebenarnya bagi kami terkait kendala ini adalah ujian sebenarnya. Ujian ini tantangan. Jadi bagaimana kami, seni dari tim gerakan kolaborasi nasional sedekah sampah untuk menuntaskan tantangan ini atau kendala yang kami hadapi. Pertama dari sisi edukasi sebelumnya. Jadi kami ini sering sebelum mendapatkan surat rekomendasi, sebelum ini benar-benar berjalan, jadi masyarakat masih ada kekhawatiran. Oh ini akan sulit untuk konsisten. Oh ini akan sulit untuk dilakukan secara terus-menerus. Oh ini hanya memindahkan sampah, tidak menuntaskan masalah, dan berbagai opini-opini yang berkembang. Tapi kami menanggapinya ya kita akan komitmen sama-sama, ayo masuk bareng-bareng. Kita di gerakan kolaborasi ini, ayo kita besarkan, kita siarkan terus-menerus, kita ajak sebanyak-banyaknya dengan langkah kecil yang sederhana. Kita bukan hanya memindahkan sampah, kita tidak hanya mengambil sampah botol plastik, kita pindah ke sekolah Quran Planner, lalu botol ini kita pindahkan ke tempat lain, tidak. Tapi benar-benar dari sampah botol plastik yang dihimpun masyarakat, kita himpun di BSI Legacy, selanjutnya kita proses dan olah menjadi sarana prasarana pendidikan. Nah inilah yang akan menjadi amal jariah Bapak Ibu sekalian. Yang selama ini habis minum dibuang gitu. Terus tak jarang kita lihat sampah botol plastik berserakan di jalanan. Itu kan biasanya sudah biasa. Padahal sebenarnya ini masalah. Bahkan sampah botol plastik ini untuk terurai secara alami itu membutuhkan waktu 400 tahun lebih. Gitu. Nah, bagaimana dengan generasi ke depan? Nah, ini dengan langkah kecil sederhana kita akan mengolah menjadi sarana prasarana pendidikan. Bahkan setiap satu botol plastik ini memberikan kesempatan untuk anak yatim duafa bersekolah dengan baik. Itu kendala yang pertama. Kedua memang dari sisi produksi. Tapi itulah namanya merintis, Mbak. Jadi memang dari pelan-pelan mudah-mudahan
harapan kami juga ke depan kami bukan hanya sampah botol plastik yang bisa kami olah, harapan kami seluruh jenis sampah bisa kami olah dengan baik. Tentunya untuk anak yatim duafa dan juga untuk lingkungan lebih baik ke depan. Itu kurang lebih ya, mungkin Mas Wahyu, masyarakat nih mungkin yang juga menyaksikan acara ini, bagaimana sih untuk bergabung ke sedekah sampah ini? Mungkin ada caranya juga biar masyarakat memudahkan. Bagaimana Mas Wahyu? Jelaskan. Baik, bagi masyarakat yang ingin bergabung menjadi pahlawan pendidikan, jadi kami menyebutnya pahlawan pendidikan, betul. Karena memang ketika sudah menyumbangkan botol plastik secara tidak langsung sudah berkontribusi untuk pendidikan. Betul. Jadi caranya sederhana, silahkan kunjungi Instagram kami sedekahsampah.idn. Sedekahsampah.idn. Ya. Jadi di Instagram kami sedekahsampah.idn, silahkan DM atau kepoin dulu deh program-program yang saat ini sedang atau akan kami selenggarakan. Kepoin dan DM di situ untuk gabung sedekah sampah. Sesimpel itu. Baru nanti diproses oleh tim kami atau admin call center untuk kami edukasi terkait sedekah sampah lebih lengkap. Baru akan kami jemput sampahnya, atau bisa juga ajak masyarakat sebanyak-banyak untuk bergabung melalui DM Instagram kami sedekahsampah.idn. Iya, ya sudah lengkap pemirsa ya. Mudah-mudahan ini bisa dicatat, dan nanti juga insya Allah dengan kegiatan promosi ataupun sosialisasi ini, Mas Wahyu, masyarakat akan semakin banyak. Baik, mudah-mudahan. Mas Wahyu, mungkin terkait ini lagi, sampah-sampah ini nanti kan sudah kita olah, sudah kita distribusikan ke masyarakat. Ada nggak sih maksudnya manfaat, ataupun misalnya ini nantinya akhirnya bermanfaat, nantinya bisa disumbangkan lagi selain ke pendidikan? Baik, jadi sampah botol plastik yang disedekahkan ke kami bagi masyarakat yang juga ingin request misalnya. Jadi ini tolong distribusikan ke musola atau langgar di tempat kami. Boleh. Nanti akan kami catat, ketika produknya sudah kami himpun cukup, ini baru akan kita distribusikan. Bahkan kami juga akan membranding produk yang dihasilkan ini dari kelompok atau tempat-tempat tertentu. Jadi misalnya masyarakat ini berasal dari kelompok komunitas. Jadi produk ini akan kami branding, sarana prasarana musola ini berasal dari RT sekian, dari limbah sampah botol plastik. Gitu. Jadi bisa kita branding ya. Iya, kita branding bareng, Mbak. Saat mereka menerima, ini adalah sedekah dari masyarakat ini, berarti bisa di branding. Nah, kalau untuk misalnya Mas Wahyu bilang nih, bisa mengantar, bisa dijemput. Kalau menjemput tuh mungkin sebanyak apa mungkin harus bisa kita kategorikan ini dan jemput sudah terkumpul? Biasa dibawa tuh? Untuk kuantiti atau banyaknya botol plastik yang bisa kami jemput, ini mungkin fleksibel. Nanti hubungi langsung call center kami ketika sampah ini sudah terkumpul, bisa satu kantong plastik kecil atau satu trash bag besar. Ini dihimpun, nanti tim kami akan menjemput baik pakai motor atau kendaraan lainnya. Satu lagi, yang pasti produk ini tidak ada matinya. Jadi sampah botol plastik yang dihasilkan akan menjadi produk sarana prasarana pendidikan. Ini akan ketika ini rusak, ini akan diproduksi kembali. Jadi ini akan dicacah lagi, jadi sarana pendidikan kembali. Rusak lagi, kita produksi kembali. Kayak itu, insya Allah tidak ada matinya dan insya Allah menjadi amal jariah. Mungkin terakhir nih Mas Wahyu, apa sih harapan Mas Wahyu pada gerakan pendidikan, gerakan sedekah sampah untuk pendidikan, Mas Wahyu? Jadi harapan kami untuk saat ini sederhana, ayo jadi pahlawan pendidikan. Karena setiap satu botol plastik, ada satu anak yatim duafa yang bisa bersekolah secara bersamaan. Jadi ayo jadi pahlawan pendidikan. Iya, baik Mas Wahyu, Gria Suryana, terima kasih banyak sudah hadir, karena waktu kita memang terbatas, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sedekah menjadi sedekah dan amal jariah kita. Dan saudara pemirsa, demikian dialog menyongsong Indonesia Maju, dan kita berharap dialog ini membuka wawasan dan inspirasi kita untuk membantu pendidikan, khususnya anak-anak yang memang
tidak mampu ataupun kaum duafa, dan semoga ini bermanfaat dan menjadi amal jariah. Akhir kata, saya Marhama, sampai jumpa.